Pernahkah Anda benar-benar menghitung berapa banyak uang yang Anda habiskan setiap musim untuk membeli bungkus-bungkus mencolok berisi pupuk dan obat pelindung tanaman? Bagaimana jika saya katakan bahwa penolong paling kuat dan efektif untuk kebun Anda sudah tersimpan di kotak P3K Anda dan harganya benar-benar sangat murah? Kedengarannya mustahil, ya? Kebanyakan pekebun mengabaikan barang-barang ini, bahkan tanpa menyadari manfaat luar biasa yang bisa mereka berikan. Hari ini, kita akan membongkar 3 rahasia utama yang telah diwariskan oleh para petani berpengalaman dari generasi ke generasi. Kita akan membahas 3 bahan farmasi paling sederhana yang tidak hanya bisa meningkatkan, tetapi juga secara drastis mengubah panen masa depan Anda. Bersiaplah untuk terkejut, karena setelah menonton video ini, kunjungan Anda ke apotek tidak akan pernah sama lagi. Satiwihina. Anda akan belajar cara membuat tomat berbuah lebat, mentimun tumbuh renyah dan sehat, dan buah beri menjadi semanis madu. Tetaplah bersama kami, ini akan sangat menarik. Sebelum kita membahas ketiga pahlawan kita, mari kita pahami sebentar mengapa cara ini bekerja. Semua keajaiban ini terletak pada ilmu kimia, tapi jangan khawatir, ini sangat sederhana. Tanaman, seperti halnya manusia, membutuhkan unsur mikro tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Mereka membutuhkan boron untuk pembungaan, asam salisilat untuk meningkatkan imunitas, dan yodium untuk perlindungan dari infeksi. Pupuk komersial pada dasarnya adalah koktail dari zat-zat ini, namun seringkali mereka menambahkan banyak bahan yang tidak perlu, dan tentu saja harganya tidak murah. Sementara itu, apotek menawarkan zat-zat ini dalam bentuk murni dan terkonsentrasi. Ini seperti Anda tidak membeli salad siap saji di restoran, melainkan membeli sayuran segar di pasar untuk Anda racik sendiri. Lebih hemat dan Anda tahu persis apa saja isinya. Dengan menggunakan asam borat, aspirin, atau yodium, kita memberikan tanaman persis apa yang mereka butuhkan saat itu, tanpa membayar lebih untuk kemasan yang menarik dan janji-janji pemasaran. Ini adalah pendekatan pekebun cerdas yang memahami kebutuhan hewan peliharaan hijaunya dan tidak ingin dijejali bahan kimia yang tidak perlu. Jadi, buang jauh-jauh keraguan Anda dan bersiaplah untuk melihat barang-barang yang biasa Anda jumpai dari sudut pandang yang sama sekali baru. Jadi, bahan rahasia kita yang pertama adalah asam borat. Secara tampilan, ini hanyalah bubuk putih biasa yang sudah dikenal banyak orang sebagai antiseptik. Namun, bagi tanaman, ini adalah eliksir kesuburan yang sesungguhnya. Kekuatan super utama boron terletak pada perannya yang vital dalam pembungaan dan pembentukan bakal buah. Bayangkan ini, tanaman Anda sudah berbunga lebat, Anda sudah membayangkan panen besar, tapi tiba-tiba sebagian besar bunganya malah rontok tanpa sempat menjadi buah. Situasi yang akrab, kan? Fenomena ini sering disebut bunga rontok atau buah gagal. Dan salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan boron. Boron membantu penyerbukan, merangsang pembuahan, dan sebagai hasilnya mengubah setiap bunga menjadi calon buah seperti tomat, timun, atau beri yang sesungguhnya. Tanpa asupan boron yang cukup, tanaman Anda tidak akan mampu membentuk generasi buah yang maksimal. Lebih dari itu, boron berperan dalam sintesis dan transportasi gula dari daun ke buah. Singkatnya, ia membuat hasil panen Anda jadi lebih manis dan lebih lezat. Jadi, jika Anda ingin panen yang bukan hanya melimpah, tapi juga berkualitas rasa, asam borat adalah kunci yang tak terhindarkan. Dan bagian terbaiknya, 1 bungkus ramuan ajaib ini harganya jauh lebih murah daripada ongkos naik bus. Sekarang, mari kita beralih dari teori ke praktik. Bagaimana cara menggunakan asam borat dengan benar agar hasilnya maksimal? Cara yang paling ampuh adalah melalui pemupukan daun atau penyemprotan langsung ke permukaan daun. Tanaman menyerap nutrisi dengan sangat cepat melalui lempeng daun. Untuk membuat larutan ini, kita membutuhkan 1 sachet standar asam borat dengan berat 10 gram. Ingat, ada aturan penting. Asam borat sulit larut dalam air dingin. Jadi pertama-tama, larutkan bubuk ini di dalam sedikit air panas, sekitar 1 gelas. Dengan suhu antara 70 hingga 80 derajat Celcius. Aduk secara menyeluruh sampai kristal-kristal tersebut larut sempurna. Setelah larut, tuangkan larutan pekat ini ke dalam ember yang berisi 10 liter air bersih bersuhu ruangan, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ramuan ajaib kita sudah siap. Larutan ini harus disemprotkan secara merata ke seluruh tanaman, terutama saat masa pembentukan kuncup dan awal berbunga.
Lakukan penyemprotan ini di pagi hari, sekali, sore hari, atau saat cuaca mendung. Hal ini penting untuk menghindari daun terbakar sinar matahari. Percayalah, tanaman Anda akan membalas perhatian ini dengan hasil bakal buah yang luar biasa melimpah. Tanaman tomat, khususnya, sangat responsif terhadap pupuk asam borat. Bagi tomat, unsur ini ibarat kebutuhan hidup yang mutlak. Kalau Anda melihat daun-daun di bagian pucuk tomat mulai menggulung dan bunga-bunganya rontok, ini adalah sinyal awal bahwa tanaman kekurangan boron. Segera lakukan penyemprotan dengan larutan yang resepnya baru saja kita bahas. Anda akan takjub melihat tanaman akan segera hidup kembali dan segar bugar. Perlakuan pertama dilakukan saat kuncup-kuncup bunga mulai terbentuk pada tandan bunga yang kedua. Sedangkan perlakuan kedua dilakukan saat tanaman sedang berbunga lebat, sekitar 10 hingga 14 hari setelah penyemprotan pertama. Ini memastikan bahwa hampir setiap bunga yang muncul akan berhasil menjadi buah yang sempurna. Selain itu, pemupukan ini juga memperkuat tanaman tomat, membuatnya jadi lebih tahan terhadap penyakit busuk daun, Phytophthora. Pabi, buah-buah dari pohon yang diberi asupan boron akan matang lebih cepat. Hasilnya pun lebih besar, berdaging tebal, dan yang paling penting rasanya manis. Anda akan lupa rasanya tomat yang asam dan hambar. Dengan tindakan sederhana ini, hasil panen tomat bisa meningkat sampai 20 hingga 30%. Bukankah ini keajaiban yang didapat dengan biaya yang sangat minim? Tapi, para pekebun tahu, bukan hanya tomat yang butuh perhatian ekstra loh. Mentimun, cabai, dan terong juga sangat menyukai boron. Bagi mentimun, kekurangan boron adalah penyebab utama munculnya buah yang pahit dan bengkok, serta rontoknya bunga atau bakal buah secara massal. Untuk menghindari masalah ini, semprotkan mentimun dengan skema yang sama. 1-2 gram asam borat dilarutkan dalam 10 liter air. Penyemprotan pertama dilakukan di awal masa berbunga, dan yang kedua saat masa pembuahan sedang aktif. Cara ini tidak hanya akan melipat gandakan jumlah buah, tapi juga meningkatkan kualitas rasa mentimun. Untuk cabai dan terong, boron juga punya peran yang sangat penting. Tanaman-tanaman ini sering mengalami kerontokan bunga, terutama saat cuaca sangat panas. Pemupukan boron yang tepat waktu akan membantu tanaman lebih mudah mengatasi stres dan menyelamatkan hampir semua bakal buah. Anda pasti akan terkejut melihat betapa lebatnya buah yang akan dihasilkan oleh setiap batang tanaman Anda. Ngomong-ngomong, larutan ini juga sangat bagus untuk labu siam dan labu kuning. Mereka juga akan membalas perhatian Anda dengan masa panen yang melimpah dan berlangsung lama. Jadi, 1 bungkus kecil asam borat saja sudah bisa menyelesaikan masalah panen pada beberapa tanaman penting di kebun Anda. Tentu, asam borat bisa jadi solusi utama untuk urusan buah-buahan beri. Stroberi Anda, atau yang sering disebut juga sebagai garden strawberry, pasti akan sangat berterima kasih atas asupan nutrisi tambahan ini. Ingin buah stroberi Anda besar, padat, harum dan semanis seperti yang sering Anda makan waktu kecil di rumah nenek. Kalau begitu, catat baik-baik resepnya. Lakukan perawatan pertama saat tanaman stroberi mulai mengeluarkan calon bunga atau tangkai bunga, yaitu di awal musim tanam. Larutan yang kita buat tidak perlu terlalu pekat. Cukup campurkan 5 gram asam borat untuk 10 liter air. Semprotkan larutan ini secara merata dan melimpah ke seluruh tanaman. Tujuannya adalah merangsang pembungaan secara serentak dan membuat proses penyerbukan jadi lebih optimal. Perawatan kedua bisa dilakukan setelah panen gelombang pertama untuk menyiapkan tanaman agar siap panen besar di musim berikutnya. Pupuk ini tidak hanya akan melipat gandakan jumlah buah, tapi juga meningkatkan kadar kemanisannya secara signifikan. Buah pun akan jadi lebih padat, lebih tahan lama saat disimpan, dan tidak mudah terserang busuk abu-abu. Trik sederhana ini akan membuat panen stroberi Anda dari lahan yang sama meningkat hingga 25-30%. Tips ini juga sangat efektif untuk raspberry, currant, hitam, atau bahkan semua semak buah-buahan beri. Tanaman Anda pasti akan sangat berterima kasih. Asam borat akan sangat berguna, bahkan jika Anda bukan tukang kebun yang rajin, melainkan hanya pecinta bunga biasa. Contohnya, ia sangat bermanfaat untuk mawar, peony, gladiol, dan dahlia. Semprotan larutan boraks dengan takaran 1 gram per 1 liter air saat tanaman mulai berkuncup akan menghasilkan bunga yang lebih besar, lebih cemerlang, dan warnanya pun jauh lebih tajam. Hasilnya, tanaman akan berbunga lebih lebat dan mekar lebih lama.
Selain untuk bunga, asam borat juga merupakan obat yang sangat ampuh melawan semut yang sering mengganggu di kebun atau halaman. Anda bisa membuat umpan sederhana. Campurkan setengah sendok teh asam borat dengan 2 sendok makan gula atau selai, lalu tambahkan sedikit air sampai menjadi seperti pasta kental. Taruh umpan ini di tempat semut berkumpul, misalnya di jalur yang sering mereka lewati, tapi pastikan agar tidak terjangkau oleh hewan peliharaan Anda. Semut pekerja akan membawa makanan beracun ini kembali ke sarangnya untuk diberikan kepada ratu dan larva. Dalam beberapa hari seluruh koloni semut akan mati. Sungguh luar biasa, hanya dengan satu bahan murah meriah, Anda bisa meningkatkan hasil tanaman sekaligus membasmi hama. Ini benar-benar solusi cerdas dan hemat untuk setiap pecinta tanaman. Sebelum kita bahas keajaiban apotek berikutnya, mari kita rangkum dulu semua hal tentang asam borat. Ingat, kunci utamanya adalah takaran yang tepat. Bor adalah mikronutrien. Kelebihan bor bisa sama berbahayanya bagi tanaman seperti kekurangannya. Jadi, pastikan dosisnya pas. Maksimal 10 gram per 10 liter air untuk sayuran dan 5 gram untuk tanaman buah atau beri. Pemberiannya sebaiknya tidak lebih dari 2-3 kali dalam satu musim tanam. Selalu larutkan bubuknya dalam air panas terlebih dahulu, baru kemudian campurkan ke volume air utama. Dan jangan pernah menyemprot tanaman di bawah sinar matahari yang terik, agar daunnya tidak gosong. Simpan bungkus asam borat di tempat yang kering, jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Dengan mematuhi aturan sederhana ini, bubuk apotek biasa ini akan berubah menjadi senjata ampuh untuk panen yang maksimal. Nah, sekarang bersiaplah. Karena pahlawan kita berikutnya sama-sama luar biasa dan pastinya ada di kotak P3K atau di rumah Anda. Dia bukan cuma bisa meredakan sakit kepala pada manusia, tapi juga mampu memperkuat imunitas tanaman Anda. Mari kita sambut tokoh utama kedua kita, asam asetil salisilat, atau yang kita kenal sehari-hari sebagai aspirin. Ya, pil putih yang biasa kita gunakan untuk meredakan demam dan nyeri. Tapi tahukah Anda, ternyata manfaatnya untuk tanaman juga sangat besar. Rahasia kekuatannya terletak pada asam salisilat. Ini adalah senyawa alami yang diproduksi sendiri oleh tanaman dalam jumlah kecil ketika mereka sedang stres. Misalnya saat musim kemarau panjang, atau saat mereka diserang hama dan penyakit. Asam salisilat ini berfungsi sebagai molekul pemberi sinyal, yang memicu sistem pertahanan dan perlindungan di dalam tubuh tanaman. Ketika kita menyemprotkan larutan aspirin pada tanaman, ibaratnya kita sedang memberikan mereka semacam vaksinasi. Tanaman akan menerima sinyal bahaya dan segera memobilisasi semua kekuatan internalnya. Dinding selnya akan menguat dan enzim-enzim yang berfungsi untuk melawan penyakit pun langsung diaktifkan. Padu tubuh. Hasilnya, tanaman akan jauh lebih tahan terhadap berbagai infeksi jamur. Mulai dari penyakit busuk akar, jamur tepung, karat, dan berbagai penyakit busuk lainnya. Ini bukan membunuh jamur secara langsung seperti cara kerja fungisida, melainkan mendorong stimulasi kekebalan tubuh alami tanaman itu sendiri. Ini jelas merupakan cara perlindungan yang lebih aman dan alami. Asam salisilat yang terkandung dalam aspirin tidak hanya berfungsi meningkatkan imunitas, tapi juga merupakan stimulan pertumbuhan yang sangat kuat. Zat ini membantu tanaman lebih mudah mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan, seperti perubahan suhu yang ekstrem, kekurangan atau kelebihan air. Tanaman yang diobati dengan aspirin akan pulih lebih cepat setelah dipindahkan, lebih mudah beradaptasi, dan pertumbuhannya menjadi lebih aktif. Bayangkan saja, Anda membantu tanaman Anda agar tidak panik saat menghadapi tekanan terkecil, melainkan tetap tenang dan percaya diri untuk terus berkembang. Selain itu, aspirin juga mendorong proses fotosintesis yang lebih aktif. Daun akan tampak lebih hijau dan sehat. Ini secara otomatis akan meningkatkan nutrisi pada seluruh bagian tanaman dan sebagai hasilnya meningkatkan hasil panen. Buah dari tanaman ini akan lebih mudah terbentuk, tumbuh lebih besar, dan mengandung lebih banyak vitamin. Dengan demikian, hanya 1 tablet aspirin murah dapat memberikan efek komprehensif, melindungi, menstimulasi, sekaligus meningkatkan kualitas panen. Ini seperti memberikan multivitamin dan imunomodulator dalam satu kemasan, tetapi khusus untuk teman-teman hijau kita di kebun. Nah, sekarang mari kita bahas cara membuat dan menggunakan larutan ajaib ini. Resepnya sangat mudah, tapi ada beberapa tips atau trik yang perlu diperhatikan. Kita hanya butuh aspirin biasa, yang paling murah, tanpa lapisan pelindung atau tambahan zat pereda sakit yang larut, effervescent.
Dosis standarnya adalah 1 tablet aspirin, sekitar 500 mg, untuk 5-7 liter air. Beberapa pekebun ada yang menggunakan larutan lebih pekat, bahkan 1 tablet per liter. Tapi sebaiknya kita mulai dengan dosis yang lebih ringan. Tabletnya harus kita gerus atau tumbuk menjadi bubuk, lalu larutkan dalam sedikit air hangat. Aspirin, sama seperti asam borat, memang agak sulit larut. Untuk mempercepat prosesnya, kita bisa menambahkan beberapa tetes alkohol amonia ke dalam air. Ini akan membantu asamnya lebih cepat terurai. Setelah larut sempurna, tuangkan cairan tersebut ke dalam volume air utama. Agar larutan lebih menempel pada daun, kita bisa menambahkan sedikit sabun cair atau zat perekat. Adjuvan khusus, cukup 1 sendok teh per ember. Ini akan membantu larutan bertahan lebih lama di permukaan daun dan lebih mudah diserap. Penyemprotan tanaman dilakukan seperti biasa, yaitu pada pagi atau sore hari. Penggunaan utama aspirin dalam berkebun adalah untuk melawan penyakit hawar daun, terutama yang menyerang tomat dan kentang. Selain itu, aspirin juga efektif mengatasi penyakit embun tepung pada timun, zukini, dan buah karen. Penyemprotan pencegahan atau preventif harus dimulai sebelum tanda-tanda penyakit pertama muncul. Seperti kata pepatah, pengobatan terbaik adalah pencegahan itu sendiri. Mulailah aplikasi ini kira-kira setiap 10 hingga 14 hari, terutama saat cuaca lembab dan dingin, kondisi yang ideal bagi perkembangan penyakit jamur. Aplikasi larutan aspirin secara teratur akan membentuk lapisan pelindung pada permukaan daun dan secara konsisten menjaga sistem kekebalan tanaman tetap prima. Namun, jika Anda sudah melihat gejala awal penyakit, seperti munculnya bercak gelap pada daun tomat, Anda bisa menaikkan konsentrasi larutan menjadi 2 tablet untuk 5 liter air. Setelah itu, aplikasikan lebih sering, yaitu setiap 5 hingga 7 hari. Tentu saja, jika penyakit sudah terlalu parah, aspirin saja mungkin tidak cukup ampuh. Tetapi untuk pencegahan dan penanganan di stadium awal, ia menunjukkan hasil yang benar-benar luar biasa. Tidak kalah dengan obat-obatan kimia mahal lainnya. Salah satu manfaat luar biasa lain dari aspirin adalah kemampuannya untuk meningkatkan daya kecambah benih, sekaligus memperkuat bibit. Sebelum menanam, benih bisa direndam dalam larutan aspirin. Caranya, larutkan 1 tablet aspirin ke dalam 1 liter air, lalu rendam benih di dalamnya selama beberapa jam. Metode ini sangat efektif, terutama untuk benih yang sulit berkecambah, seperti benih cabai atau terong. Asam salisilat berfungsi melunakkan kulit luar benih, sehingga memberikan sinyal kuat untuk memulai perkecambahan. Bibit yang dihasilkan dari perlakuan ini akan tumbuh lebih kuat, kokoh, dan memiliki sistem perakaran yang jauh lebih baik. Bibit tidak mudah tinggi menjulang, legines, dan lebih tahan terhadap penyakit rebah semai, yaitu penyakit jamur berbahaya yang sering menyerang dan mematikan anakan muda. Selanjutnya, bibit dapat disiram atau disemprot secara berkala menggunakan larutan aspirin yang lebih encer, yaitu 1 tablet untuk 10 liter air. Perlakuan ini bertujuan untuk menjaga imunitas bibit dan membantunya mengatasi stres saat pemindahan dan saat ditanam ke lahan permanen. Ini adalah cara sederhana untuk mendapatkan bibit yang sehat dan tangguh, yang merupakan kunci utama untuk hasil panen yang melimpah di masa depan. Ngomong-ngomong, aspirin punya satu lagi kegunaan yang sangat bermanfaat. Meskipun ini bukan terkait langsung dengan urusan kebun, aspirin bisa memperpanjang usia bunga potong di dalam vas. Kalau Anda ingin buket hadiah Anda tetap segar dan indah lebih lama, cukup larutkan 1 tablet aspirin yang sudah dihancurkan ke dalam air vas. Asam salisilat yang terkandung di dalamnya akan mengasamkan air, sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan batang bunga membusuk dan menyumbat saluran penyerapan air. Hasilnya, bunga akan tetap segar lebih lama, tidak mudah layu, dan aromanya pun terjaga. Trik ini berhasil untuk mawar, anyelir, krisan, dan banyak jenis bunga lainnya. Jadi lain kali Anda mengganti air vas, jangan lupa masukkan 1 tablet aspirin ke dalamnya. Ini trik kecil yang membuktikan betapa serbaguna dan bermanfaatnya obat sederhana ini. Aspirin tidak hanya menjaga kesehatan tanaman di kebun, tapi juga menjaga keindahan di rumah Anda. Sekarang, mari kita beralih ke pembantu farmasi kita yang ketiga, yang kekuatannya tak kalah hebat. Oke, dengarkan baik-baik. Agen rahasia kita yang ketiga dari apotek adalah larutan yodium alkohol 5% biasa. Ya, yodium yang sama yang dulu kita pakai untuk mengobati luka di lutut waktu kecil. Nah, bagi tanaman, yodium ini adalah antiseptik super kuat.
Ia sangat efektif melawan berbagai jenis jamur patogen, bakteri, bahkan beberapa virus. Cara kerjanya seperti desinfeksi total. Saat mengenai spora jamur, yodium akan merusak struktur proteinnya, menghilangkan setiap peluang mereka untuk bertahan hidup. Namun, dalam dosis kecil, yodium juga merupakan unsur hara mikro penting. Ia berperan dalam metabolisme nitrogen dan sintesis beberapa asam amino. Tanaman yang mendapatkan yodium yang cukup akan tumbuh lebih subur. Daunnya berwarna hijau lebih pekat dan mulai berbuah lebih cepat. Tomat, timun, kubis, dan stroberi sangat merespons baik terhadap pemberian yodium. Ini adalah solusi 3 dalam 1. Ia berfungsi sebagai fungisida, bakterisida, sekaligus stimulator pertumbuhan. Dan semua manfaat ini ada dalam botol kecil yang harganya bahkan lebih murah dari secangkir kopi Anda. Langsung saja kita bahas resepnya, karena dalam penggunaan yodium, ketepatan dosis itu krusial. Ini adalah zat yang sangat pekat, dan overdosisnya bisa menyebabkan daun tanaman gosong. Ingat baik-baik, aturan emasnya, lebih baik kurang dosisnya daripada berlebihan. Untuk mencegah penyakit busuk daun, seperti Phytophthora pada tomat dan jamur tepung, embun bulu pada timun, kita bisa menggunakan larutan semprot khusus. Untuk takaran 10 liter air, campurkan 1 liter susu atau air dadih whey. Asam laktat dari susu akan menciptakan lapisan pelindung ekstra dan membantu yodium menempel lebih baik pada permukaan daun. Lalu, tambahkan yodium sebanyak 10 hingga 15 tetes saja. Ingat, tetes, bukan mililiter. Aduk semua bahan sampai benar-benar rata, lalu semprotkan pada tanaman. Usahakan mengenai seluruh permukaan daun, baik atas maupun bawah. Pengaplikasian ini bisa dilakukan setiap 2 hingga 3 minggu sekali sepanjang musim tanam, terutama di akhir musim kemarau, saat risiko serangan penyakit sedang tinggi-tingginya. Larutan ini tidak hanya melindungi dari penyakit, tetapi juga berfungsi sebagai pupuk daun yang sangat baik, memberi nutrisi tambahan seperti kalsium dan zat bermanfaat lainnya yang terkandung dalam susu. Selain cara di atas, metode lain yang sangat efektif dalam pemanfaatan yodium adalah melalui penyiraman langsung ke akar, atau yang sering disebut pengocoran. Yodium membantu mensterilkan tanah di sekitar tanaman dan menguatkannya dari dalam. Metode ini sangat baik, terutama untuk pencegahan busuk akar dan untuk meningkatkan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Contohnya, untuk tanaman tomat dan cabai, Anda bisa menyiapkan larutan sebagai berikut. Cukup tambahkan 1 tetes yodium ke dalam 3 liter air. Setelah tanaman disiram biasa dengan air bersih, tuangkan 1 liter larutan yodium ini ke setiap pangkal tanaman. Pengocoran pertama dilakukan setelah bibit benar-benar beradaptasi dan tumbuh dengan baik di lokasi tanam yang baru. Setelah itu, Anda bisa mengulanginya 2 hingga 3 kali lagi dengan interval 2 sampai 3 minggu. Perlakuan ini dapat merangsang pertumbuhan sistem perakaran, meningkatkan imunitas, dan menurut banyak petani, membantu memperbesar ukuran buah. Sementara itu, bagi tanaman kubis, penyiraman yodium adalah penyelamat dari penyakit akar bengkak, clubroot, yaitu penyakit jamur yang berbahaya. Larutannya dibuat sedikit lebih pekat, 40 tetes yodium untuk 1 ember air, sekitar 10 liter. Kubis disiram saat fase pembentukan crop atau kepala, dengan menuangkan 1 liter larutan ini di setiap tanaman. Tanaman stroberi sangat menyukai yodium. Zat ini berfungsi ganda, yaitu sebagai pelindung dari penyakit busuk abu-abu, sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan. Sangat dianjurkan untuk menyemprot atau mengaplikasikan larutan ini pada bedengan stroberi, terutama di musim semi sebelum masa berbunga. Cara menyiapkan larutannya mudah. Campurkan 10 tetes yodium ke dalam 10 liter air. Siramkan larutan ini secara merata ke seluruh tanaman, termasuk pada daun dan permukaan tanah di sekitar akar. Yodium akan membasmi spora jamur yang bersembunyi di tanah dan daun-daun tua. Ini mencegah perkembangan busuk abu-abu yang berpotensi menghancurkan sebagian besar hasil panen Anda. Penyemprotan ini dapat diulangi 2 kali lagi dengan jeda waktu 10 hari di antara setiap aplikasi. Said. Banyak petani stroberi melaporkan bahwa setelah menggunakan metode ini, buah yang dihasilkan menjadi lebih besar, lebih manis, dan tidak mudah busuk, bahkan saat musim hujan. Ini adalah cara yang sangat sederhana, murah, dan ramah lingkungan untuk melindungi tanaman stroberi Anda. Hasilnya, Anda akan mendapatkan buah yang benar-benar sehat dan bersih, tanpa perlu menggunakan bahan kimia yang keras.
Yang terpenting, jangan sampai dosis konsentrasinya berlebihan, agar tidak merusak daun dan bunga stroberi yang masih rentan. Yodium, sama seperti bahan-bahan unggulan kita lainnya, sangat efektif digunakan untuk perlakuan benih sebelum ditanam. Ini adalah cara yang ampuh untuk mensterilkan benih, terutama jika Anda meragukan kualitasnya atau mengumpulkan benih itu sendiri. Perendaman dalam larutan yodium yang encer akan membasmi mikroba patogen di permukaan benih, sekaligus berfungsi sebagai pencegahan terhadap banyak penyakit di masa depan. Untuk meracik larutan ini, Anda hanya perlu 1 tetes yodium untuk 1 liter air. Benih direndam dalam cairan tersebut selama 6 hingga 8 jam. Setelah itu, bilaslah benih dengan air bersih sebelum disemai. Prosedur ini tidak hanya mendisinfeksi, tetapi juga merangsang daya tumbuh benih. Benih akan berkecambah lebih cepat dan serentak, serta menghasilkan bibit yang tumbuh lebih sehat dan kokoh. Metode ini sangat direkomendasikan untuk benih mentimun, zukini, dan labu yang sering rentan terhadap berbagai penyakit pada tahap awal perkembangannya. Jadi, sebelum memulai penanaman, jangan ragu untuk memberikan mandi yodium yang bermanfaat ini kepada calon tanaman Anda. Baik, mari kita tutup pembahasan tentang yodium ini dengan menekankan sekali lagi pentingnya keselamatan. Gunakan yodium dengan sangat hati-hati, karena mudah meninggalkan noda pada pakaian dan juga kulit Anda. Selalu gunakan pipet agar takaran tetesan yang digunakan benar-benar akurat. Jangan pernah menuangkan yodium hanya berdasarkan perkiraan, karena hal ini berisiko menyebabkan tanaman Anda mengalami luka bakar kimia yang parah. Ingatlah, untuk penyemprotan, dosis yang dianjurkan adalah 10 hingga 15 tetes per ember, sementara untuk penyiraman cukup 1 hingga 3 tetes per ember, kecuali dalam beberapa kasus yang sangat spesifik. Juga, hindari mencampur yodium dengan bahan kimia lain di dalam wadah yang sama, agar tidak memicu reaksi yang tidak terduga. Dengan menggunakan yodium secara bijak dan hati-hati, Anda akan memiliki senjata yang sangat ampuh untuk melawan penyakit sekaligus menjadi stimulan yang luar biasa bagi pertumbuhan tanaman Anda. Dan sekarang, setelah kita selesai membahas ketiga solusi ekonomis kita ini, mari kita bahas bagaimana cara menggabungkan penggunaannya dan apa saja aturan umum yang wajib kita ikuti. Nah, kita sudah bahas ya tentang 3 kunci rahasia berkebun hemat. Asam borat untuk merangsang bunga dan menambah rasa manis, aspirin untuk meningkatkan imunitas, dan yodium untuk disinfeksi. Pertanyaan utamanya, bolehkah kita menggabungkan ketiga bahan ini? Jawabannya, boleh, tapi harus bijak menggunakannya. Jangan pernah mencampur ketiga bahan ini di dalam 1 ember, lalu menyiramkannya ke semua tanaman sekaligus. Cara terbaik adalah dengan memberikan perlakuan secara bergantian. Misalnya, di awal masa berbunga, Anda menyemprot tomat dengan asam borat agar buah lebih mudah terbentuk. 10-14 hari kemudian, untuk mencegah penyakit busuk daun, Anda bisa memberikan larutan aspirin. Seminggu setelah itu, jika cuaca sedang lembab atau banyak hujan, Anda bisa menggunakan larutan yodium yang dicampur susu. Pendekatan komprehensif seperti ini akan menciptakan perlindungan berlapis dan memastikan tanaman mendapatkan semua yang mereka butuhkan pada setiap tahapan perkembangannya. Selalu amati tanaman Anda. Mereka sendiri yang akan memberitahu apa saja yang kurang. Kalau bunga rontok, berikanlah boron. Kalau daun mulai menguning dan muncul bercak, dukung imunitas mereka dengan aspirin. Jika Anda melihat tanda-tanda pembusukan atau jamur, segera gunakan yodium. Ingat, semua bahan ini bukanlah obat mujarab, melainkan alat bantu yang efektif di tangan pekebun yang cermat dan bijaksana. Nah, begitulah, teman-teman. 3 botol kecil dan 1 bungkus sederhana dari apotek, asam borat, aspirin, dan yodium, ternyata adalah harta karun sejati untuk kebun dan pekarangan kita. Kita sudah membuktikan sendiri, untuk mendapatkan panen yang melimpah, sehat, dan lezat, kita tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli pupuk dan fungisida yang mahal. Terkadang, solusi paling efektif itu sudah ada di depan mata kita. Kita hanya perlu tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Asam borat akan memberikan banyak bakal buah dan hasil panen yang manis. Aspirin berperan sebagai pelatih pribadi imunitas bagi tanaman, membuatnya kuat dan tahan terhadap penyakit. Dan yodium akan melakukan bersih-bersih total, membasmi semua musuh tak kasat mata, seperti jamur dan bakteri. Hal terpenting yang harus kita ingat dari pembahasan hari ini adalah pentingnya mengikuti takaran yang tepat dan menerapkan pendekatan yang bijak.
Alam tidak suka yang berlebihan dan bahkan zat yang paling bermanfaat pun bisa berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap tips-tips ini berguna untuk Anda dan Anda bisa mencobanya di kebun Anda musim tanam ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun terbaru dan berikan like jika Anda menyukai video ini. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Trik apotek apa saja yang biasa Anda gunakan di kebun Anda? Mungkin Anda punya resep rahasia sendiri? Bagikan pengalaman berharga Anda di kolom komentar. Mari kita saling belajar dari satu sama lain. Sampai jumpa lagi.